Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Diah Nur Aini dan teman saya Masrotul Munawaroh akan menyampaikan terkait kedudukan dan kewenangan peradilan agama. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait kedudukan peradilan agama. Nah, peradilan agama itu merupakan salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, keberadaan peradilan agama tentu mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri di tengah-tengah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang lainnya. Namun, melihat dari sejarah dari peradilan agama itu yang cukup panjang, pada masa kemerdekaan, keberadaan peradilan agama itu dalam bentuk lembaga sudah mulai diakui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang bermaksud untuk mempersatukan administrasi pencatatan nikah, talak dan rujuk di bawah pengawasan Departemen Agama. Undang-undang tersebut yang awalnya hanya berlaku bagi Jawa dan Madura, baru pada tahun 1954 pihak Departemen Agama berhasil memperoleh persetujuan parlemen untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46 di semua daerah, yaitu di luar Jawa dan Madura. Kemudian baru di era reformasi, peradilan agama mencapai puncaknya, yaitu pada tahun 2001 pada saat disepakati perubahan UUD 1945 oleh MPR. Dalam pasal 24 UUD 45, hasil amandemen secara eksplisit dinyatakan bahwa lingkungan peradilan agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Kemudian dalam pasal 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang intinya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Nah, dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman tidak lain merupakan salah satu badan kekuasaan negara atau badan penyelenggara negara di samping MPR, Presiden, DPR, dan yang lainnya yang setara, yang kemudian fungsi utamanya adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Kemudian hal yang paling menggembirakan adalah dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, maka semakin kokoh kekuasaan pengadilan agama secara yuridis formal tentang kedudukan peradilan agama yang disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 bahwa peradilan agama berkedudukan di ibu kota atau kabupaten yang daerahnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Hal lainnya yang terkait tambah kemudian pada intinya bahwa kedudukan peradilan agama dalam sistem hukum di Indonesia merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dan sebagai badan peradilan khusus, maka kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan adalah dikhususkan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu atau bagi golongan rakyat atau badan hukum yang dengan sendiri menundukkan diri dengan sukarela kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Masrotul Munawaroh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yaitu mengenai kewenangan peradilan agama. Kewenangan peradilan agama dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah kewenangan relatif dan yang kedua kewenangan absolut ataupun kewenangan mutlak. Yang pertama mengenai kewenangan relatif. Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dan lingkungan peradilan agama. Bagi pembagian kekuasaan relatif ini terdapat pada pasal
4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan, yaitu peradilan agama berkedudukan di kota madya ataupun kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya ataupun kabupaten. Selanjutnya pada penjelasan pasal 4 ayat 1 menetapkan bahwa pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama adalah di kota ataupun kabupaten. Yang daerah hukumnya itu meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga adanya pengecualian. Yang kedua adalah kewenangan absolut atau kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Dalam pemberdayaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama, yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam baik di bidang perkawinan, wasiat, wakaf, waris, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.